Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyampaikan kembali materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita masih mempelajari pelajaran yang pertama tentang hati tentram dengan perilaku baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap ikhlas, ikhlas. Kali ini kita akan belajar tentang mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, perlu kita ketahui, kita manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian ketika di bumi, di dunia, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan besok ketika meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari manusia akan mengalami berbagai macam hambatan, berbagai macam cobaan. Hambatan dan cobaan itu datangnya dari berbagai sumber. Bisa dari sesama manusia, bisa dari makhluk Allah yang lain, jin, setan, binatang. Kemudian kita manusia harus memohon pertolongan dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya. Melarang apa, Ustaz? Melarang memohon pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Ustaz? Anak-anak sudah tahu kan? Coba kita ingat. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut apa? Iya, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan syirik. Menyembah pada selain Allah, mengakui ada yang bisa menyembuhkan, memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita perhatikan anak-anakku. Jadi Allah lah
ya, tempat untuk memohon pertolongan, tempat untuk berlindung. Perbuatan menyekutukan Allah disebut dengan syirik. Ya. Kemudian kalau pelakunya apa Ustaz? Pelaku perbuatan syirik. Iya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau pelaku dari perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Iya, musyrik. Nah, menyekutukan Allah ini termasuk salah satu dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tersebut sampai meninggal dunia tidak mau bertobat, maka orang ini akan rugi. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan tentunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, anak-anakku, mari ketika kita mengalami kesulitan, hati mungkin tidak senang, ya, hati kita sedang sedih, susah, perbanyak ingat Allah. Dengan apa Ustaz? Bisa dengan membaca Al-Quran, ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah, berzikir, membaca buku-buku Islam. Insya Allah dengan hal-hal tersebut akan membuat hati kita lebih tenang. Anak-anakku, di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ayat di atas menjelaskan tentang manusia hanya beribadah atau menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah, beribadah dan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dengan keterbatasan fisik, dengan keterbatasan akal. Manusia sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga perlu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepadanya. Berdoa ini dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Salah satu keutamaan berdoa yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Oleh karena itu, mari anak-anakku, selesai sholat fardu atau di waktu-waktu yang mustajab, mudah untuk terkabulnya doa itu, mari kita gunakan dengan baik. Ya, selesai sholat fardu, selesai sholat sunnah, waktu antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika bepergian, di sepertiga malam, habis sholat tahajud misalnya, kita gunakan untuk berdoa pada Allah. Semoga ya Allah selalu melindungi kita, membimbing kita, memberi petunjuknya kepada kita, sehingga kita selalu berada di dalam jalannya yang lurus, jalan agama Allah, ya, jalan yang diridhai oleh Allah. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, Ustadz berpesan, anak-anakku, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anakku harus tetap rajin beribadah. Sholat 5 waktu dijaga dengan baik, rajin mengaji, rajin belajar. Ya, belajar ini kewajiban sebagai seorang siswa. Rajin membantu orang tua,
selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga dengan ikhtiar tersebut kita selalu dalam lindungan Allah, diri kita, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon, berdoa kepada Allah, semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, segera dihapuskan. Kemudian negara Indonesia dan negara-negara yang lain dapat segera membaik keadaannya dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal, dengan baik seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, demikian penyampaian materi dari Ustadz. Semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan. Apabila ada salah, ada khilaf, Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.